Semanis-manisnya kopi itu yang manis gulanya, bukan kopinya. Semanis-manisnya gula, masih manisan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya Imdad Faiha bisa menemani Anda semua di program Ngulik, ngobrol di Studio Klik Madura. Saat ini saya tidak sendiri, seperti biasanya berdua dan bertiga. Kali ini saya berempat dan ditemani oleh mas-mas pecinta kopi nih. Kalau kata Firsa Besari, kopi ini emang gak ada habisnya dibahas. Kopi ini tak butuh gula jika kau ada di hadapanku. Nah, mas-mas yang manis ini ada di hadapan saya kali ini. Jadi kopinya gak butuh gula. Coba boleh dikenalin dulu deh, Mas, dari... Saya Khairul Rozikin dari Sampang Rehat Coffee. Rehat Coffee. Saya Hasyim Besari dari Kopi Idea, Kopi Pamekasan. Idea, Pamekasan. Ini. Ya, Mas Yan. Aku dari Bangkalan, nama saya Ahmad Alif Sanusi dari No Label Coffee. No Label Coffee. Ya. Mas dari? Saya Muhammad Nuril Lansyah, saya dari Pamekasan, dari Loka Coffee. Nuril dari Loka Coffee. Kak Sanusi dari Bangkalan, No Label Coffee. Ari Dari Pamekasan, Kopi Idea. Kopi Idea. Irur Dari Rehat Coffee Rehat Sampang. Coffee Sampang. Dari berbagai kabupaten yang ada di Madura ya. Iya. Kemarin ikut kegiatan Eskofest. Ikut dong. Ikut. Nah, Ikut. lombanya satu kriteria, satu lomba kan? Satu lomba. Satu lomba apa? Manual brew Manual kompetisi. brew. Manual brew coffee shop. Kompetisi. Iya. Oh ya, kalau boleh tahu tadi dari juara 1 sampai juara 4 ya, ada 4 juara. Ini 4. yang juara 1 yang mana? Juara 1 saya. Rehat. Yang juara 2? Iya, enggak apa-apa. Yang juara 2? No Label No Cafe. Label. Yang juara 3? Loka Masa. Cafe dan Kopi Idea juara 4. Kopi Idea juara 4. Gimana tuh pengalamannya ikut lomba manual brew? Pengalamannya yang jelas seru sih kalau kemarin di Manual Brew Competition Eskop itu ya. Iya. Apalagi kan ya alhamdulillah kita juga masuk final, jadi ada pengalaman baru di compulsory. Jadi metodenya beda yang dipakai sama di babak-babak sebelumnya. Pesertanya terdiri dari banyak kabupaten ya, tentunya dari tenan kopi yang ada di Ya. Madura sampai Bangkalan. Dari Bangkalan sendiri ada berapa? 3 orang. 3 orang, termasuk Termasuk Mas Sanusi juga. Nah, terus selain manual brew ya, biasanya kan orang-orang suka kopi yang hitam pekat tuh. Nah, ini Oke. kan rasanya tuh berbeda-beda tentunya ya. Nah, menurut Mas Ari sendiri pas nyeduh kopi milik tenan lain gimana tuh? Apa enak? Apa mungkin kebanyakan gula atau gimana? Ya kan tiap cafe shop itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Ya tergantung itu aja. Kalau saya sih sukanya yang standar aja. Gak manis, gak pahit gitu. Gak pahit, tapi Iya. pas ya. Ada Ya, kan pas. juga yang nggak suka gula ya, Mas ya. Nggak suka. Kalau di Loka Coffee sendiri biasanya ciri khasnya tuh kayak gimana? Yang disukai anak muda di sini? Kebetulan di Loka Coffee itu kan udah banyak Menunya. pelanggannya, Pelanggannya. pelanggannya udah tetap itu aja. Itu aja. Dari kalangan mahasiswa ya? Iya. Mahasiswa. Untuk kesibukannya mas-mas semua nih apa? Kalau Dan boleh tahu. Saya jaga kedai. Ya kedai. Kalau Semuanya. saya jaga kedai sambil kuliah. Kuliah. Mas Sanusi juga. Sama. Mas Ari juga. Siapa? Cuman jaga gitu. Cuma jaga kedai. Berarti sama ya, sama kesibukannya teman-teman semua. Sehat tapi kesini. Sehat-sehat. Aman. Alhamdulillah. Aman jaya. Untuk kemarin berpartisipasi dalam lomba yang punya prospek sebagai acara tahunan. Apa sih harapan atau kendala yang mungkin yang teman-teman rasakan di Eskopfest kemarin? Mulai dari harapan aja sih ya. Kalau Iya. dari saya itu harapannya ya semoga tahun depan lebih meriah lagi lah. Kemarin itu udah di luar ekspektasi sih. Kayak Meriah banget kemarin Meriah itu. banget. Cuman Padahal kan nggak expect ya? nggak expect Yes. bakal meriah seperti itu. Itu kalau harapan lainnya udah sih itu aja, nggak ada ya. Sari Kalau saya sih harapannya lebih ke ownernya aja. ke ownernya. Ya sediain alat yang memadai gitu. Kayak manualnya gitu harus siapin. Kan itu pakai filter ya guys? Iya, Jadi nggak pakai mesin kopi yang besar itu ya? iya. Untuk yang lain? Kalau aku sendiri sih, aku juga sebenarnya dari Bangkalan juga nggak expert juga acaranya bakal seramai dan semeriah ini. Festival yang akan diadakan 1 tahun sekali ini. Cuman di sini juga ada menurutku
Kalau untuk kekurangannya sih sudah cukup sempurna sebenarnya. Ya. Kalau menurut saya. Cuman mungkin panas aja ya mungkin. Panas Karena banget. kita dari pagi sampai malam. Sampai malam. Oh, iya. Ada di situ standby. Panas banget. Madura juga cuacanya lagi musim kemarau. Dari Masnya Aman-aman aja. aman-aman aja, lurus ya. Yang penting Loka Cafe sibuk, banyak pelanggannya. Untuk pengembangan bisnis dari masing-masing coffee shop nih, kalau di Bangkalan sendiri deh dulu. Kalau Bangkalan sendiri sebenarnya berkembang, masih berkembang. Masih Bukan berkembang. maju ya, Bukan masih berkembang. Kalau untuk saya sendiri kan juga ada di no label roastery sebenarnya. Iya. Lebih tepatnya lebih no label roastery yang ada di Bangkalan itu sendiri. Jadi kalau untuk Bangkalan sendiri sebenarnya masih berkembang juga, masih belum kayak terlalu kayak di tempat-tempat atau kabupaten lain. Ya, Gitu. atau Sama media-media yang biasa digunakan untuk promosi gitu, kayak di Loka Cafe kan Instagram gitu kan. Sebenarnya kalau untuk itunya sama. Sama Untuk itunya ya? sama. TikTok pun juga ada. Ada. Gitu. Di Rehat Coffee. Rehat Coffee. Kalau di Sampang sejauh ini masih baru mulai berkembang sih. Baru mulai Berkembang. Banyak yang baru buka juga kedai-kedai kopi di Sampang itu. Tapi memang masih belum ke roastery. Kalau Bangkalan sama Pamekasan kan sudah ada roastery Iya, nih. iya. Nah, Sampang ini masih belum ada. Tuh. gitu. Kalau dari promosi masih pakai Instagram sih kayaknya rata-rata Instagram, tapi teman-teman Sampang ini. Memang sudah itu ya familiar sekali ya Ya. masyarakat Sampang ke apa? Rehat. Rehat Ya. Coffee. Nah, ide Ya. kopi nih. Ya kalau Pamekasan sih ya masih berkembang juga sih, masih bukan jadi sentranya gitu. Ya masih sama-sama belajar juga gitu. Jadi sama-sama ya Iya, medianya, sama-sama. penggunaannya Instagram, TikTok gitu. Nah, untuk pengalaman mengikuti lomba brew coffee ya. Nah, itu pengalaman pertama atau memang sebelumnya tuh hobi atau pernah belajar gitu, training gitu kan? Oh, sekolah lagi. Iya, dari Kalau saya pribadi sih Loka. beli di rumah. Dari rumah, berarti hobi. Iya, sambil lalu belajar main-main di coffee shop sambil tanya. Sambil tanya, akhirnya jadi barista. Iya, Mas sih. Kalau untuk saya sih sendiri sebenarnya juga pernah juga pengalaman jam terbang lah pastinya juga. Dari event per event dan juga sebenarnya juga di tempat Bangkalan sana juga ada tempat atau media yang memang tempat saya belajar, yaitu di tempatnya Mbak Titi. Mbak Titi. Berarti ada komunitasnya ya Kak kalau di Bangkalan? Kalau untuk di sana ada. Ada. Apa Ada. namanya? Kalau di sana namanya Kancah Ngopi. sebenarnya. Kancah Ngopi. Kancah Ngopi Bangkalan. Jadi di sana juga saya ada media yaitu yang sudah saya anggap beliau adalah guru saya. Mbak Titi itu sendiri juga mengajarkan sesuatu yang memang nggak butuh apa-apa, cuman sampean datang intinya pengen belajar. Ayo. Gitu. Oh ya. Jadi Beliau komunitas bebas ya, Iya, terbuka terbuka. sekali. Yang lain? Kalau untuk saya sih ini pengalaman pertama ya ikut lomba gitu. Untuk alatnya aja saya masih pinjam ke Loka gitu. Jadi untuk pertama, Pegangan berarti. iya masih pinjam gitu. Jadi untuk kompetisi ini merupakan pengalaman luar biasa gitu Berarti bagi saya. iseng-iseng berhadiah ya. Karena yang Enggak. lain sudah berpengalaman ini. Lah makanya. Berarti iseng-iseng berhadiah. Untuk Rehat Coffee sendiri? Saya berangkat dari hobi aja sih sebenarnya. Hobi. Dari hobi, terus kebetulan waktu itu jaga kedai, belajar manual brew, terus event pertama saya itu di Pamekasan juga. Di Pamekasan Di Pamekasan juga Kapan itu. tuh? 2021 kalau nggak salah Mas Aang ya. Habis-habis Ya, pasca yang tahun- corona ya. Iya, pasca corona itu. Pasca corona kan lagi rame-ramenya ada banyak Coffee, event tuh. ya. Nah, itu event pertama saya, habis itu evaluasi lagi, ikut event-event lagi. Ya, kemarin alhamdulillah di Eskop itu. Jadi juara ya. Ya. Emang nggak expect katanya kalau bakal seramai dan semeriah itu karena ini kan event pertama kan, Iya. Eskop Fest. Untuk teman-teman yang ada di luar kota tuh kan biasanya punya komunitas gabungan Jawa Timur. Ini teman-teman di sini bergabung nggak ke komunitas gabungan itu? Untuk sementara sih, untuk saya pribadi Iya. belum ada relasi ke sana. Belum ada relasi ke sana. Masih Semadura aja ya. Semadura Masih aja. Eskop Fest. Berarti masuk grup semua ini ya Eskop Fest ya. Masuk grup.
Untuk impact pengaruh dari adanya lomba atau kompetisi kopi manual brew tuh gimana sih kesannya? Menurut saya untuk impact-nya ya, pengaruhnya itu mungkin paling besarnya di personal brandingnya aja. Jadi buat yang kemarin-kemarin yang ikut itu teman-teman itu buat personal branding bahwa mereka itu juga bisa gitu bikin kopi. Untuk impact yang lebih ke eksternalnya itu mungkin orang-orang itu nggak memandang sebelah mata lah buat pekerjaan barista itu, bahwa pekerjaan barista itu bahwa ada jenjang karirnya juga. Sebenarnya bahkan ada yang manual brew kompetisi itu bahkan ada yang sampai internasional jenjangnya itu. Nggak cuma penyeduh kopi gitu ya maksudnya. Kata kasarnya kan seperti itu, cuma bikin kopi. Padahal dari alat, bahannya, dan skillnya itu harus dimumpuni sama baristanya. Kalau untuk, ya saya pengen jawab duluan nih. Bingung saya, soalnya ada 4. Kalau untuk impact-nya itu sendiri sebenarnya kalau untuk saya sebenarnya juga ini kan juga festival Sumadura. Jadi yang dari Bangkalan ketemunya sama yang Sumedang, sampah dan sebagainya. Jadi di sini juga membuka relasi besar. Apalagi untuk berbicara kopi juga, untuk relasi juga. Dan di sini juga tidak hanya bicara bisnis kopi, tapi juga bicara bakat ataupun juga hobi ataupun juga ya banyak hal lagi yang bisa kita temui bersama di suatu event gitu. Kalau bagi saya sih impactnya itu saya lebih percaya diri atas sedulur saya gitu. Oh gitu, jadi kayak tahu nih berarti saya punya bakat di sini gitu. Gali potensi, gali potensi. Lalu Mas siapa namanya? Mas Aang. Mas Aang. Pengendali air. Menurut saya sih sambil lalu perkenalan kopi juga ke semua orang kan. Soalnya umumnya taunya orang kan kopi itu diseduh ya pakai gula. Iya. Soalnya itu kemarin tanpa gula. Jadi kan banyak juga materi-materi yang dibahas di Eskopfest. Nah, itu juga membuka pandangan baru bagi orang lain, bagi masyarakat umum selain barista, bahwa kopi bukan hanya sekedar diseduh 3 ribuan di kopi bahasa kasarnya di gelas gitu ya, gelas plastik, tapi lebih dari itu. Nah, untuk bisnis kopi sendiri nih, keluh kesah sebagai barista atau yang bekerja di coffee shop itu gimana? Dari saya nih. Keluh kesah ya, keluh kesah. Duluan. Keluh kesah. Iya. Kan pasti ada tuh setiap profesi pasti punya keluh kesah. Kalau saya sih keluh kesahnya jika ada teman saya itu gak masuk gitu, saya pusing gitu. Jadi saya itu harus lembur gitu. Soalnya kan gitu. Soalnya kan karyawannya cuma 2 gitu. Jadi harus lembur gitu, mau tak mau lembur. Tapi untuk pelanggan sendiri kayak protes tentang kopinya gitu, pernah nggak dapat keluhan? Pernah sih, kadang gulanya gitu. Mana gulanya, lupa gak dikasih gula gitu. Nah itu lagi, umumnya juga sering suka yang banyak gulanya. Padahal esensi kopi itu lebih nikmat kalau pahit katanya. Iya, Terus, harus manis. Kalau keluh kesahnya selama di industri kopi ya, itu sebenarnya dibilang keluh kesah enggak sih, soalnya itu kan memang resiko pekerjaan juga kan. Setiap pekerjaan ada risikonya juga, jadi ya kayak semacam ada pelanggan yang komplain dan macam-macam itu ya pasti ada lah, pasti nemuin juga kita itu. Ya udah itu aja sih. Itu aja, oke. Dari Mas Loka Cafe. Kalau kesahnya saya itu kayaknya ketika juara seperti ini sih. Kenapa? Harus lebih banyak mendalami. Ya. Soalnya itu banyak variabel yang harus. Variabel. Iya, keren. Soalnya itu Pak, kalau beda air aja itu beda rasa. Beda air, beda rasa. Beda tumbukan, beda rasa. Oke. Kalau Mas? Kalau untuk keluh kesahnya sih sebenarnya nggak ada keluh kesah. Tapi kalau untuk kayak jaga kedai ataupun kerja di kafe sebenarnya pastinya ada untuk kayak orang-orang komplain ataupun ada orang-orang yang mungkin kurang tahu untuk minum cara kopi ataupun kayak minum espresso dan sebagainya, pastinya juga kita beredukasi terlebih dahulu. Jadi harus katanya barista juga harus memiliki skill komunikasi yang baik. Itu kan ada basic trainingnya nih, boleh nggak diceritain nih ke teman-teman? Pas basic training kita belum punya basic tentang perkopian, kita cuma penikmat kopi gitu. Mungkin boleh diceritain dulu tipis-tipis. Kalau untuk itu sih sebenarnya apalagi barista ya, kita juga tahu sebenarnya barista kita juga
artinya juga tahu, harus tahu juga. Bukan cuman hanya penyeduh ataupun bikin kopi jadi selesai. Bukan gitu juga. Kita juga pakai hati juga, pakai mood juga. Pakai mood. Pakai mood juga. Jadi kalau untuk buat edukasi ke teman-teman atau sharing ke teman-teman ataupun ada orang customer yang memang kurang mengerti tentang kopi, ya kitanya wajib beredukasi. Seenggaknya ya tata caranya untuk minum ataupun sebelumnya sapa salam juga senyum baru kita kasih edukasi dikit lah kayak gitu. Cara minumnya begini. Untuk ya, yang begini. owner sendiri nih. Nah, ini kan owner sendiri kan. Ya, Nah, ya, ini mungkin lebih spesifik karena dia yang men-train teman-teman yang lain gitu. Kalau training gimana ya, sebenarnya saya sendiri juga nggak pernah ikut kelas-kelas barista gitu, nggak pernah ikut juga. Jadi sejauh ini lebih ke secara otodidak sama tanya-tanya ke teman-teman komunitas juga yang sama-sama punya kedai gitu. Salah satunya ya Loka, Nirwana, gitu. Jadi masih sharing-sharing doang sama temannya. Ya, benar sekali. Tapi kalau untuk basic trainingnya pasti ada kan, kayak sesuai SOP atau Oh iya, apanya, itu ada. Pasti ada. Lebih ke teknis aja kalau yang itu. Kalau ke customer sih, kalau saya ini menyeduh itu sesuai SOP-nya. Jadi jika ada customer baru itu bilang kalau kurang manis gitu minta gulanya atau SKM-nya gitu. Tapi umumnya suka yang manis-manis ya? Iya, yang manis-manis sih Manis kalau di kopi. sini. Tapi kan di Idea Cafe ya? Iya. Itu kebanyakan bapak ya? Iya. Atau emang pecinta kopi Pecinta hitam kopi gitu, hitam, bukan iya. yang kopi-kopi Bukan, susu iya. gitu. Atau di Loka nih? Kalau di lokasi umumnya pakai espresso base. Proses. Jadi, Espresso base. Jadi mainnya itu ya sama SKM. oh sama ya, berarti memang rata-rata masih. Iya. Nah, untuk penetapan harga nih, kayaknya kalau di luar Madura, harga kopi itu 15.000 itu udah paling apa ya, murah gitu Paling ya. murah. Kalau di sini ditetapkan 10.000 aja jarang orang beli kayaknya. 10.000 udah paling top 10.000 ya. Kan jadi keluh kesah juga sebagai Ya, itu. orang yang kerja di kedai Bisnis coffee kopi. shop, iya, di industri kopi. Siapa yang mau jawab duluan nih? Kayaknya dari Loka nih. Udah resah banget ini tentang harga 10.000 dan 15.000. Sebenarnya itu kalau di kopi itu kalau kopinya sih murah. Iya. Yang mahal itu harga mesinnya. Oh, gitu. Sama pengeluaran mesinnya. Iya sih. Keluarnya di situ. Katanya kan ada bahan-bahan jenis-jenis kopi yang memang berkualitas gitu. Iya. Cuman kan untuk sementara sih. Soalnya balik lagi ke pasar. Soalnya di sini pasarnya kan umumnya Menyesuaikan. espresso base. Kalau di Bangkalan Kalau untuk Bangkalan sendiri sebenarnya nggak jauh beda sama kayak teman-teman. di Pamekasan juga. Ya harganya juga rata-rata memang 15 ke atas. 15 ke atas Nah, ya. Sudah 15 ke atas. Sudah. Mungkin juga ada yang lebih dari itu. Kadang juga sampai ada yang 20 ke atas. Kalau untuk harga-harga kayak gini nih juga sebenarnya dari SDM-nya juga ya. Mungkin pengetahuan juga tentang kopinya juga ya. Kalau kopi itu ada grade-nya gitu, ada levelnya juga, ada semakin tinggi ya semakin mahal. Ya. Kadang ya kalau di makanan itu sendiri biasanya juga bukan jual kualitas juga pelayanan dan juga rasa kualitas kopinya kayak mana. Biasanya juga pemilih lah kalau di Bangkalan biasanya teman-teman alhamdulillah juga banyak juga yang sudah ngerti. yang sudah ngerti kopi, penikmat kopi juga ada juga. Jadi mungkin ya berkembang juga lah. Jadi gak secara khawatir pelan-pelan juga tentang harga nantinya Iya, ya. iya. Soalnya kalau di Surabaya 15.000 itu boleh Iya, kalau Paling apalagi di murah. Surabaya mainnya 25, 20. Udah 15.000 dipertanyakan. Ini kopi apa ini? Kopi apa? Itu kopi apa? Gitu. Itu kopi, Iya. ini kopi apa itu? Kopi apa? Gitu. Kalau di sini 15.000 dah, aduh, larangnya. Larang Mahal ya. banget gitu. Mahal. Ya, lanjut. Kalau di kopi Idea sih rata-rata 10.000-an gitu ya. 10.000 ya, masih kopi hitam Kopi kan. hitam ya. Kopi hitam asli. Kopi hitam asli sama kayak kopsuren aja 13 cuma. Paling mahal itu. Paling mahal. Iya. Kopi gulare. Berarti sesuai pasar ya. Ya, Kita sesuai mentarget mempetakan sesuai pasar. Iya, sesuai pasarnya. Kalau dari Sampang itu rentang harganya kayaknya nggak jauh beda sama Pamekasan ya. Jadi 10.000 sampai 18.000 gitu masih ada. Masih aman. Masih gitu ya. aman gitu.
Tapi 15.000 ke atas itu kayaknya masih banyak yang ini deh. Sudah Yang gak? iya. Ngeluh. Nah, Ngeluh iya, soal iya. harga. Kalau dipikir-pikir jadi PR buat kita juga sih. Jadi Bisa, bisa. soalnya kan teman-teman itu kan ya dibilang tadi kan kalau kopi itu banyak grade-nya. Grade-nya. Semakin bagus grade-nya juga semakin Semakin enak mahal. gitu. Iya, semakin mahal Nah, kalau misal mau yang murah ya otomatis ya kan Yang itu nurunin grade-nya yang turun grade-nya. gitu ya. Nah, gitu. Nah. Jadi bersyukur banget sih kemarin ada Skop Fest itu, jadi sedikit banyaknya ada edukasi-edukasi Tentang pada kopi, masyarakat ya. tentang kopi itu. Bahwa kopi itu ada grade-nya, Ada grade-grade-nya, kualitasnya, ada nggak kualitasnya. hanya dan barista tuh nggak hanya menyeduh kopi Ya, benar. saja. Nah, Tentang kan hospitality juga itu penting kata Mas Alif tadi. mungkin Betul. nantinya dibuatkan event ya bisa itu. tentang materinya tentang itu, soalnya penting sekali untuk menyetarakan harga. Ya. Jadi komunitas kopi Semadura yang mempunyai kedai kopi itu bisa menyetarakan harganya. Jadi nggak hanya 15.000, 10.000, tapi sesuai dengan itunya ya. Ada harga, ada grade-nya. kualitas gitu. Ada harga, ada Betul, kualitas. Ya. Kalau masih di Bangkalan sendiri itu masih mengusung konsep estetik gitu gak sih ala anak muda biasanya kan? Pastinya. Kalau pasarnya mahasiswa atau anak muda ya. Benar, pastinya juga mengikuti pasar dan juga mengikuti zamannya. Zamannya. Anak muda sekarang. Ala anak muda. Ngomong-ngomong itu dari tahun berapa berdirinya? Kalau No untuk Label Cafe. kalau No Label Cafe sudah sekitar kalau nggak salah 2010 2011. Sudah lama ya, sebenarnya. sudah cukup lama. Karena ini juga roster. Oh. Jadi di sini juga guru saya, beliau Mbak Titi yang mendirikan. Yang mendirikan. Jadi saya kenal kopi itu dari tahun 2016. Pertama bertemu beliau Mbak Titi Iya. sendiri. Oh. Belum tahu apa-apa, tahu kopi dan sebagainya. Alamatnya di mana? Boleh di-spill dulu. Eh, Biar jadi kalau untuk alamatnya kita ada di Bangkalan, jalan depan Mall Bangkalan. Bangkalan Plaza. Iya betul, udah nyampe benar. Dan depannya sudah sampai, kita ada di perumahan sana. Jadi kalau misalkan pengen ngopi-ngopi, tinggal ke tempat di sana. yang di Bangkalan. Di Bangkalan. Nah, untuk Loka Cafe sendiri pasti udah tahu semua warga Pamekasan nih. Kalau mengusung konsep estetik sesuai pasarnya ya, masyarakat. Mahasiswa. Kalau di Sampang, Kalau Sampang konsepnya kalau dari Rehat sendiri itu lebih ke humis aja sih. Jadi kan rehat jadi biar orang-orang ngerasa kayak di rumah gitu. antara nama dan suasana tempatnya Ya, ya. itu goalsnya kita di situ. Untuk alamatnya di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 26. Teman-teman yang dari Pamekasan Sumenep mau ke Surabaya, monggo mampir rehat dulu. Direhat dulu. Yang dari Bangkalan mau ke Pamekasan rehat dulu gak apa-apa. Semua rehat. Semua direhatkan pada Iya. waktunya. lanjut. Kalau untuk Kopedia sih, kalau estetik itu nggak penting, soalnya bapak-bapak gitu. Bapak-bapak. Yang penting bisa ngobrol, nongkrong-nongkrong, diskusi kan. gitu. Sana juga lokasinya strategis ya. Iya, Dari mana? bisa. Lokasinya itu ada di utaranya Bank BSI, ya utaranya area Lancor gitu. Utaranya Area Lancor. Lancor, Bank BSI. Langsung ke sana, Idea Cafe yang mau kopi hitam dengan harga yang ekonomis ya. Dan nanti bertemu sama Mas Ari. Mas Ari sama Mas Fahim. Mas Wahid. Bakat yang nantinya akan dikembangkan melalui skill ini apa? Dari Brew Cafe, Brew Coffee ya. Brewing ya. Brewing. Harapannya bisa terus dikembangkan aja sih. Jadi kayak untuk kemarin kan masih compulsory aja, jadi nggak ada open service gitu. Nah pengennya bisa open service, terus jadi terus berkembang ke jenjang kompetisi yang lebih besar lah. Besar, Gitu. supaya juga bisa punya relasi ya. Ya benar Jawa sekali, Timur itu gitu. paling penting. Untuk yang iseng-iseng berhadiah nih. Kalau saya sih yang penting punya alatnya dulu gitu, Ah. baru belajar, terus ikut lomba lagi. Ikut lomba lagi Iya. ya. Semoga beruntung lagi. Iya. Kalau untuk saya sih sama seperti masnya juga, bahwasanya juga harapannya juga semoga perkopian Madura lebih tepatnya kita semakin maju. Amin. Dan juga Amin. bisa mengikuti pasaran juga di luar sana dan juga trennya seperti apa, tapi juga tidak melupakan tanah kelahiran sendiri. Jadi di situ juga kita bisa berprestasi membawa nama Madura. Membawa nama Sehingga Madura. dari event-event selanjutnya yang bakal lebih sulit dari gitu. Dari yang kemarin, dari Iya, Esco benar. Fest. Untuk lokal.
Alhamdulillah sudah diwakilin. Selalu simple, sesuai lokal ya. Simple present, yang penting sudah diwakilkan. Nah, Tretan, sebelum kita closing nih, kayaknya kita harus minta satu quotes dari para barista atau pecinta kopi ini. Gak afdol kan rasanya kalau kita gak minta quotes dari mereka. Oke, mulai dari Bangkalan. Aduh, kalau untuk dari aku sih, kopi tuh kayak hidup. Walaupun pahit masih bisa dinikmati. Kayak gitu. Wajib dinikmati. Kalau quote untukku sih, kopiku itu memang tak pernah butuh gula karena dipenuhi dengan janji manismu. Bagi saya kopi itu penghubung jiwa. Bercanda. Akhirnya penghubung jiwa itu, jadi kan dengan ngopi bareng itu antara satu orang dengan satu orang lainnya itu bisa bertukar pikiran, jadi tahu kisah satu sama lain gitu. Semanis-manisnya kopi itu yang manis gulanya, bukan kopinya. Semanis-manisnya gula, masih manisan kamu. Nah, itu tadi quotes dari para juara dan tentunya penikmat kopi yang ada di Madura. Oke teman-teman, jangan lupa untuk follow, like, comment, dan subscribe di YouTube channel Klik Madura dan follow sosial media kami untuk informasi menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.